1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kalau you potong sekarang, di pooling terus sekarang, maka yang munculnya kan cuma ada 5 nanti cabang barunya di setiap ketiak yang ini, di batang yang ini. Ngerti nggak maksudnya? Oh, yang di bawahnya. Oke. Ketika kita biarkan sampai berbunga, dia cabang daunnya itu mungkin sudah ada 10 dan 20 loh. Maka kalau baru pruning, cabangnya terbentuk langsung banyak. Gampang ya, coba buktiin sendiri ya. Caranya gitu, yuk nanam aja lah 5 pohon, 5 pohon, 5 pohon, buah 1, buah 2, buah 3, buah 4 gitu aja. Coba perbandingkan, lulus, lanjut skala besar, skala luas, kan gitu. Nanti Om, jangan bunuh diri lah, namanya juga belajar. Kecuali sudah kampium gitu kan, lain cerita gitu kan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak seputar jagung? Yuk, gimana? Kalau padi tadi kan ada ramuan burung ya? Gimana caranya untuk mencegah hama monyet? Jangan nanam dekat monyet gitu aja udah. Serius? Kalau monyet itu takutnya dengan bau-bauan yang aromanya mendekati harimau. Serius? Udah, tulis. Jangan banyak nanya. Bongkar semua rahasianya nanti. Ini kalau kita aplikasikan, semua binatang takut masuk. Jadi ini tidak membunuh, hanya mengusir. Udah, tulis aja lah. Kalau maling terus bukan itu, sama monyetnya aja suruh. Oke, bahannya 1, tulis. Terasi. Terasinya bebas, mau udang kayak mau terasi apa, pokoknya terasi aja lah. Ya. Pokoknya perbandingan 1, 1, 1. Lu bikin sekilo KB, bikin setengah kilo KB, gitu aja. Ya. Kapur barus tahu? Kapur barus. Amper ya. Terserah, bebas merek apapun. Kan ada yang gepeng, ada yang bulat, bodo amat lah, yang penting kapur barus. Ya. Yang ketiga, menyan. Awas, kita bukan berarti mau masang dukun, enggak ya. Pokoknya menyan, mau yang murah yang mahal bodo amat, yang penting menyan aja udah. Ya. Ke menyan yang murah aja, yang warnanya coklat, yang murah sekilo itu kan cuma 15.000, 20.000. Kalau menyan yang putih mah ratusan ribu itu mahal. Benar, pokoknya ke menyan. Jadi perbandingannya 1, 1, 1. Oke. Takut dia. Takut ya. Ngusir hantu, tahu nggak caranya gimana? Lu tahu nggak baca doa mau makan? Selesai itu, takut semua, lari takut dimakan sama kita masalahnya dia. Udah, lanjut dulu dan ntar gue lupa lagi pembahasan apa ini. Apa? Enggak, dengerin dulu. Tadi kan bahan 3 ya, oke? Terasi benar-benar mentah ya, jangan maksudnya enggak dibakar, enggak mentah, terasi mentah. Kapur barus haluskan, terserah tekniknya gampang lah. Mau ditumbuk kayak, mau diapa kayak, yang penting halus saja jadi halus. Tapi jangan salah, ada juga yang jualan kapur barus yang sudah bentuk tepung loh. Ada, tuh mak-mak paham lah itu. Terus menyan pun sama, bukan, cairkan pakai metanol. Ya, jadi menyan direndam dengan metanol, kira-kira kerendam aja. Biasanya sehari semalam terlarut jadi cairan. Oke? Nah, cairan itulah yang dipakai untuk ngadon, bikin adonan terasi dengan kapur barus. Nanti setelah bikin adonan, bikin aja segede-gede kelereng segede gini. Ya. Bungkus
Terus pakai kain, taruh jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter di perbatasan kebun kita. Itu insya Allah monyet nggak mau masuk, pokoknya binatang-binatang nggak mau masuk, termasuk tikus juga. Kenapa? Aroma yang keluar kayak bau macan. Campuran 3 macam tadi, aromanya kayak bau harimau. Pernah nggak nyium bau harimau? Keragunan dulu deh, terus cium kayak apa baunya. Sama, takut mereka semua dengan aroma itu. Ya. Tapi awas. Insya Allah. Makanya coba nanti di sawah juga boleh. Ya. Nanti caranya gini, lo digantungnya sambil dilindungi. Kalau kena hujan nanti aromanya hilang. Ya kasih apalah biar nggak langsung kena air gitu loh, nggak kena air hujan ya. Selama itu ada di situ, binatang nggak mau masuk. Pengalaman aku gitu. Dulu pengalaman aku waktu di Pasaman Barat. Tahu Pasaman Barat? Sumbar. Aku nanam 1.000 hektar. Yang datang lebih dari 100.000 itu monyetnya. Padahal gua bawa 1 kompi loh. Bawa M16, begitu mulai tembak banyak, malah kita yang lari dikejar mereka. Wih, ngeri kali itu. Alhamdulillah semalam habis 1.000 hektar, tidak tersisa sepohon pun. Nah, gara-gara itulah aku ngetes pakai itu. Alhamdulillah monyetnya nggak mau masuk, nongkrong aja di pinggirnya dia. Tapi dia takut, disangkanya ada harimau di situ. Konsepnya itu ya. Coba bikin lah ya. jarak 1 meter 1 meter. Kalau jaraknya terlalu jauh takutnya nggak kecium, dia masuk loh. 1 meter aman itu ya. Gimana? Oh nggak beda, spiritus kan udah ditambahin lagi yang lain. Metanol itu sebetulnya alkohol 95%. Ada kok jualan banyak di apotek dikasih, bilangnya beli metanol itu aja. Kalau pakai spiritus itu larutnya 4-5-6 hari baru terlarut, lama. Ada biasanya udah ditambahin lagi zat lain, makanya warnanya kadang-kadang biru kan. Apa? Ini kan dibungkus, kan nggak disemprotin ini, lu dibikin kayak kelereng-kelereng aja kan. Ya, gimana? Digantung. Ya. Tapi kasih pelindung atasnya biar nggak kena hujan, biar awet aromanya. Biasanya bertahan 1 bulan itu. 1 bulan kemudian ganti lagi. Aku bikin sekilo semua tuh cukup. Yang jelas lo bikinnya kecil-kecil aja segede gini-gini. Ya kalau bijinya segede gini nggak cukup juga. Segede kelereng aja. Itu kan beli kain aja, kain yang carang ya, kayak tudung. Nah dibungkus pakai itu digantung gitu. Ya, kain kasak itu. Itu ya gara-gara di Pasaman Barat itu, nanti mengembangin itu. Alhamdulillah monyetnya nggak mau masuk. Biasanya jarak 4-5 meter dia diem aja. Tapi dendam mereka tuh. Dendam. Karena dia jengkel nggak mau masuk karena takut. Sementara mungkin lapar juga dia. Monyet itu pendendam, hati-hati. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi aku lanjut. Lanjut dulu ya. Masih bisa 1 materi lagi nih. Nunggu sampai asar ya. Padi udah, jagung udah, sekarang cabai. Aku nerangin buat semua jenis cabai ya. Jadi berlaku untuk semua jenis cabai. Mau cabai rawit, cabai keriting, cabai merah, cabai besar, pokoknya semua cabai. Tapi cabai-cabai enggak. Cabai enggak. Treatment lahan nggak usah dibahas, sama aja. Tapi biasanya aku itu nanam cabai biasanya dalam bentuk bedengan. Usahakan bedengan tingginya 20 cm, agak tinggi ya. Bedengan agak tinggi bikinnya, sejelek-jeleknya udahlah sejengkal lah, 20 cm lah ya. Ini mutlak per 10 meter lebar bedengan 80 atau 1 meter lah ya. Kalau aku biasa 80 aja biar banyak bedengannya nanti kan.
Untuk 80 cm panjang 10 meter, masuk pupuk kandangnya 2 karung. Apapun pupuk kandangnya. Mau ayam kayak, mau sapi, mau kambing, terserah. Kenapa? Karena ini besok kasih mulsa. Jadi walaupun pakai pupuk kandang kambing atau sapi, insya Allah rumput nggak numpuk. Ya. Kalau jagung kan tadi terbuka. Ya rumputnya numbuh lah nanti. Jelas ya? Per 10 meter panjang bedengan 2 karung titik. Ya. Kalau yuk pakai 2 karung, insya Allah 2 kali musim nanam cabai, nggak perlu olahan lagi untuk cabai. Ya. Satu musim biasanya 6 bulan. Iya. Kalau buahnya udah dikit, kita ganti aja. Nah, gitu. Walaupun 1 tahun 2 tahun bisa loh. Tapi ketika umur udah 1 tahun, di atas 2 tahun, susah ngurus juga. Metiknya udah di atas 2 meter gitu loh, terlalu tinggi. Capek juga lah. Ya, nggak efektif lah. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi ya, untuk khusus cabai ya, itu 10 meter 2 karung. Ketika you nanam melon, bisa ditanam untuk 8 kali musim. 1 kali olah lahan. Syaratnya, kayaknya wajib 2 karung per 10 meter. Mau di greenhouse kayak mau apa bodoh, sama. Ya, tapi melon bisa bertahan untuk 8 kali 1 musim kalau kotorannya kotoran kambing. Kalau kotoran ayam bertahan untuk 6 kali, masih bagus. Kalau sapi 4 kali, kalau kambing bisa 8 kali. Tapi wajib digiling dulu sampai tepung, nggak boleh serintil bulat-bulat. Ngerti? Terserah, jangan mau pakai yang mana. Istilahnya nanti ada istilah apa? Pola kita janda 4 kali, janda 5 kali, karena nanam di lubang yang sama. Ya. Serius, kalau jadi dengan jalan-jalan ke binaan kita di KP2M ada aja, ya aku nanam nih udah janda 4 kali, maksudnya nanam di lubang yang sama udah 4 kali gitu loh maksudnya. Itu bahasa orang KP2M itu. Per 10 meter 2 karung. Yang mana aja bebas. Ya. Pengalaman aku yang paling bagus untuk cabai adalah ayam. Ya. Kalau untuk melon yang paling bagus kambing. Gitu. Jadi olah lahan untuk horti semuanya sama. Mau nanam tomat, cabai, bawang, apapun sama. Ya. Biar gak ganti-ganti mulsa minimal selama 2 tahun, kan lumayan. Mulsa 1 hektar itu habis 15 juta loh. Ya. Kan mahal. Yang paling mahal malah lahannya itu ongkosnya. Iya enggak? Oke deh, lanjut dulu. Jadi pupuk kandangnya 2 karung per 10 meter. Tekniknya antum nggak boleh langsung diaduk. Jadi bedengan bikin dulu, jadikan tebalnya tingginya 20 cm ya. Taburkan pupuk kandangnya sama kayak tadi waktu nanam jagung, kocor sebanyak-banyaknya dengan H2O2. Oke? Kocor semuanya, habis itu baru diaduk, dikocor ulang 2 kali H2O2 nya. Oke, jelas ya? Kalau punya joner enak, kalau punya rotavator tuh enak, artinya cepet ngerjainnya gitu loh. Sambil jalan lah kan bedengan langsung terbentuk sendirinya kan. Belilah. Apa? Sama, setelah masuk H2O2 itu 5 hari jeda, biarkan dulu. Baru masuk IRR 21. Ya. Untuk 1 hektar 1 botol cukup. Ya. Masukin semua merata, habis itu baru tutup mulsa. Ya, masuk ini enggak kapur, dolomit. Aku nggak pernah masuk. Aku nih, enggak.
Apa? Ngukurnya 1 gelas 20 liter, titik, udah gitu aja ya. Jadi kalian kan untuk dikomber ya, jangan dispray. Kalau dispray kan permukaannya doang yang kena, bawahnya enggak loh ya. Pokoknya patokannya kita kompor, dosisnya 20 liter, H2O2 nya 1 gelas, udah gitu aja, titik. Kenapa? Untuk 2 tahun loh ini. Hah? Biar kita nggak bikin bedengan lagi gitu. Irit banget gitu. Ketika KRR21 masuk sebasah-basahnya, pH otomatis naik dengan sendirinya tanpa perlu pakai dolomit. Tapi wajib KRR21, jangan KRR dekomposer. Jelas ya. Banyak orang bukan pakai lagi dolomit lagi, ngapa? Capek ya. Itu satu capek. Yang kedua juga nggak lucu juga, naik 1 tingkat 1 hektar 1 ton loh. Kalau pH-nya 3 naik ke 4, cukup 7, kurangnya 4 ton, jadi bubur memang putih semua. Kan nggak logis ya kan. Udah pakainya itu aja ya, KRR. Tapi 1 botol itu jadiin 10 liter, kasih air sebanyak-banyaknya sampai betul-betul bisa ngebasahin semua bedengan sekuyup-kuyupnya ya. Jelas ya. Nah, habis itu tutup mulsa, biarkan selama 3 minggu. Tutupnya sambil nunggu semeian, karena cabai yang paling bagus umur semeiannya 3 minggu. Jadi begitu selesai tutup mulsa baru semei, biar pas 21 hari, itu maksudnya. Paham ya? Oke. Treatment benih sama, nggak usah dibahas lagi. Oke. Soal teknis mau pakai polybag, mau pakai pot tray, terserah jangan. Ya. Kalau aku kalau skala banyak nggak pernah pakai pot tray, nggak pernah pakai polybag. Aku di tanah aja, tapi bawahnya pakai plastik. Plastik hamparin, kemudian kasih tanah 4-5 cm. Habis itu ambil apa aja lah, kayu ya, tebal 1 cm, berarti tekan aja. Jarak 5 cm ya. Jajarin aja di situ, tutup. Besok ambilnya gampang ambil. Itu yang murah meriah begitu. Tapi hasilnya sama aja. Tapi wajib dikasih plastik bawahnya. Kalau enggak akarnya kemana-mana, nyabutnya susah, putus dia. Ngerti ya? Teknik aja itu, teknik. Jadi caranya hamparin dulu lah plastik, kasih tanah 4-5 cm. Habis itu nyetaknya, jalurnya lu pakai papan aja, tepan yang tebalnya 1 cm lah ya, ditekan 5 cm 5 cm. Nanti kan ada lajur. Nah itu ditanamnya di yang ditekan tadi, kurang lebih dalamnya 1 cm lah ya. Bijinya jajarin jarak 5 cm ya. Habis itu ditutup. Murah kan, cepet lagi. Tanah aja. Kalau udah jago boleh 4-1-1, 4 tanah, 1 kotoran, 1 sekam tapi arangnya, arang sekam maksudnya. Tapi kalau belum jago, lebih baik jangan pakai kohe, masalah nantinya malah. Lebih baik tanah aja udah toh. Ya. Kalau enggak bisa tambah sekam 4 tapi banding 1 ya. Tanahnya 4, sekamnya 1. Sekam bakar tapi bukan sekam mentah. Ya. Media, tapi sama, sterilkan dulu ya. Sama, standar, sterilkan dulu. Nanti pindah tanam setelah umur persis 3 minggu. Biasanya daunnya sudah 4. Pindahin, awas. Saat pindahin sore hari, jangan pagi hari. Lewatin matahari, ya, biar nggak alum, nggak stres. Nah setelah pindah, oke, tapi H-1 sebelum pindah, kan kita bolongin dulu kan, ya, atau H-2 juga boleh, H-3 juga boleh. H-1 pupuk vegetatif wajib dikocorkan ke tiap lubang sebelum ditanam. Jadi 1 hari sebelum benih pindah ke lahan itu wajib masuk pupuk vegetatif.
setengah gelas juga cukup, nggak usah banyak-banyak. Tiap lubang. Jarak lubang tanam yang ideal adalah 50 cm ke barisnya. Kalau lebar bedengannya 80, sejengkal dari pinggir, sejengkal dari pinggir. Ya, jangan terlalu pinggir. Nggak bagus juga. Jadi nanti kan kalau satu jengkal aku tuh kan 20 cm. Jadi 20 cm dari pinggir kiri, 20 cm pinggir. Sistemnya zigzag. Artinya itu zigzag tuh gini. Titik yang pertama sejengkal, kosongnya 50 terus. Nah yang kedua udah langsung 50, pasti akan kosong satu, bodo amat. Tapi nanti akan zigzag. Ini maksud aku. Ya, tidak lurus. Ini kan ini bedengan nih. Yang ini masih ada kosong nih, dikit ya. Ini 20 cm nih dari bibir ujung bedengan ya. Nah, ini dari sini langsung 50. Tapi ini nih mulai dari tengah-tengah yang ini. 50. Ngerti? Yang ini kosong apa-apa, biarin aja. Apa maksudnya? Satu, saat ngurus ngocor nggak susah. Dua, saat metik panen nggak susah juga. Kalau diratain gini, bergabung, susah metik yang di dalam loh. Biasanya yang tukang panen protes itu. Paham ya? Ngurusnya pun jadi gak susah juga. Kalau dilurusin, jelimet nantinya. Terus, pakai ajir enggak? Aku nggak pernah pakai ajir. Kenapa coba? Bukan. Karena ada konsep pruning kalau aku. Oke, kita belum nyampe situ ya. Bisa lagi ya, jarak tanamnya gini ya, di zigzag. Jangan lurus begini. Ya, mana? Benar, gitu. Dua aja, nanam 3 pohon, susah panennya. Serius, dulu aku pernah ngajarin balak 5 kan. Alhamdulillah, yang metiknya protes semua, nggak mau. Rumitnya persis yang di tengah. Wah, ya susah, metiknya susah. Kenapa? Dia rugi, karena hitungannya kan kilo. Oh iya, sehari itu dia dapat 10 kilo ya tinggal kali 5.000. Tapi kalau dianya kosong, metiknya banyak bisa dapat 20 kilo dari sehari kan gitu. Sederhananya gitulah. Oke, udah lanjutin. Ini jarak tanam kayak begini ya. Nah, ini gini nih. Ini kunci di cabai. 1, amunisi yang 4 tadi wajib ada. Nggak ada masalah besar. Biotonik, asam amino, booster, enzim mutlak harus punya. Ya. Mau nggak mau itu harus ada. Sebelum nanam itu harus sudah ada. Khusus untuk cabai loh ini. Ya. Oke, lanjutin. Nah terus gini, cabai kalau pingin buahnya banyak, maka wajib dipruning 2 kali. Kalau yuk nggak dipruning, karakter cabai itu cabang 1, Y. Habis itu yang ini Y lagi, ini Y lagi. Umur 30, Y terbentuk baru 8. Sementara cabai berbuah di ketiak. Coba aja perhatiin, cabai itu di ketiaknya keluar bunganya itu kan. Makanya ketika daun sudah di atas 4, 6 atau 8, antum potong, sisain 4 daun. Biar apa? Dari ketiak daun itu muncul calon tunas. Ya. Tapi kalau di pruning, tunas yang 4 itu akan jadi tunas pokok. Yuk nanam 1 pohon sama dengan nanam 4 pohon. Paham? Oke. Udah, kita pelihara terus sampai muncul bunga 1. Biasanya di ketiak paling bawah. Itu ciri masuk generatif. Ya. Buang bunganya, potong ujungnya, pucuknya. AB, pucuknya aja bilang. Apa maksudnya? Vegetatif disuruh lanjut lagi, generatif ditangguhkan. Oke? Nanti cabangnya akan terbentuk sekitar 700 sampai 800 cabang. Selesai itu booster masuk, hantem biar bunganya serempak.
suntikan pertama 2,5 kilo. Keren kan? Paham? Rahasia dapat 700 juta setengah hektar tuh kayak itu. Nah, tapi kan dia adalah harganya 55.000 kemarin dapat di kebunnya, masalahnya kan itu. Bisa dipahami? Yang 4 daun tadi, yang 2 dibuat. Gini, biarkan sampai daunnya di atas 4, 6 atau 8. Potong, sisain 4 daun. Oh, jadi kalau sudah 8, 4 yang dibuang. Sisain 4. Keluar Pasti bakal mundur 2 minggu. Ya. keluar bunga pertama, potong lagi. Pucuknya, jangan batangnya, hilang lah kalau batangnya. Ujung-ujung pucuknya aja. Lah, piye toh. Sekalian aja dari bawah lagi aja. Jadi sekali lagi, pruning kedua, potong hanya pucuknya. Iya, ya paling cuma sesentian dari atas. Klik, 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 ujung-ujung pucuknya aja. Semuanya. Ya. KB, semua pucuk dipotong, dibuang semua. Itu insya Allah sejelek-jeleknya 700 anak cabang akan terbentuk. Nggak apa-apa, nggak protes kok dia. Jadi kalau pruningnya sekali, buah pertama itu cuma 200 sampai 300, nggak banyak. Tapi kalau pruning 2 kali bisa 700 loh anak-anak itu calon buah pertamanya. Tapi diserempakan, pakai booster, gitu. Apanya? Gini, ketika you potong sisain 4, kan KB dipelihara 4-4-annya. Yang waktu pruning kedua, bawahnya masih ada kepenya itu. Ya biarin aja, biarin aja. Nggak usah diapa-apain, yang penting pucuk atas aja. Biarin aja. Kenapa? Karena ketika booster masuk, ikut berbuah juga di situ. Kan lumayan bonus. Makanya kata bilang tadi, wajib punya booster. Kalau nggak punya booster, tetap keluar bunganya nggak serempak. Ya, ngerti nggak maksudnya? Makanya kenapa aku bilang dari tadi, mutlak wajib 4 amunisi tadi wajib punya. Kalau nggak, repot juga, nggak bisa sesuai kehendak kita nantinya. Ya, cobalah nanam 10 pohon di polybag nanti. Ya, lu lulus apa enggak sih gitu loh. Kalau lulus baru nanamlah dulu di lahan nanti banyak-banyak. Ya kalau pengen dapat duit nanam minimalnya 10.000 pohon lah. Ya dah kan baru jadi duit kan gitu loh. Kalau nanam cuma 100 pohon ya kan cuma beli rokok 2 bungkus aja nanti kan. Oke, lanjutin. Lanjut. Jadi sekali lagi ya, pruning 2 kali saat, kalau biasanya tas setelah pindah tanam itu biasanya 3 minggu aja udah daunnya udah 8. Biasanya lu potong aja. Masih banyak yang protes, emon sayang banget kita tungguin gede, ini udah gitu dipotong kan itu. Ya bodoh amat lah urusan mereka kan. Ya. Apa? Wah itu kan kode sebenarnya kan. Yang penting daun di atas 4, udah 6, baru 6 pun potong aja, sisain 4 daun. Kalau lu sisainnya 2 ya 2 cabang nantinya, ya kan? Nah tapi ketika you potong 4, lihat yang 4 tadi, kalau ada yang abnormal buang aja. Misalkan ada 1 abnormal, buang aja, ngapain? Adanya pertumbuhannya abnormal, nggak gedenya nggak sama gitu loh. Misalkan telat gitu ya, udah potong aja. Jadi biarin aja nggak apa-apa jadi 3 gitu loh. Itu loh maksudnya ya. Daripada ngeganggu nanti. Ya. Kita lanjutin. Oke lanjutin. Pupuk selama masa vegetatif yuk masuk 5 hari sekali wajib. Pokoknya nggak boleh nawar. Dengan catatan biar berhasil loh ini ya. Karena aku pernah nyoba seminggu sekali. Tanamannya rentan. Nggak kokoh, nggak kuat. Ya. Jadi masuknya 5 hari sekali sampai generatif muncul kocor ya. 1 pohon
200 mili per pohon 5 hari sekali. Kalau udah skala usaha, yuk pakai vertigasi ya, biar nggak capek menanam 100.000 pohon, maksudnya dikocor atu-atu. Pakai selang vertigasi, kan tinggal buka keran selesai gitu. Udah lah, nanti itu teknis aja lah itu ya. Yang penting sekarang belajar dulu yang bener, budidayanya yang bener, baru skala usaha mainkan gitu kan. Oke, sekali lagi pupuk vegetatif masuk. Oke, terus awas, biotonik spray 10 hari sekali. Ya, kan kita udah punya biotonik kan, tidak dikocor, tersendiri 10 hari sekali. Ya, insya Allah tanamannya besar, kokoh, makanya aku nggak pernah pakai anjir. Ya, tapi kalau nggak kayak gitu, wah yang ingin gede aja roboh dia. Tapi ada tapinya, aku belum selesai nih, bentar. Biotoniknya tidak diseduh atau tidak dilarutkan dengan air biasa. Wajib pakai air rendaman arang. Arang. Gini aja caranya yang paling gampang. You bikin arang sekam. Biasanya 4 karung jadi 1 karung. Ya. Yang 1 karung itu direndam di air 1000 liter. Bisa selesai. Antum punya air silika. Jadi 100% biotonik waktu disemprot pakai air itu. Jangan pakai air biasa. Batangnya keras, kokoh, kena angin puting beliung aja nggak patah. Arang sekam itu dibikinnya sekam 4 karung, biasanya jadinya 1 karung, 4:1 nih pengalaman aku ya. Nanti setelah jadi rendam dengan air 1000 liter. Nah, air rendaman itulah yang dipakai buat penyemprot campuran biotonik. Jelas? Apa? 1 jam aja jadi kok. Nggak akan bakar. Nggak usah. Nggak usah. Ya, airnya 1000 liter. Atau 5 drum ya. 4 karung sekam mentah, you bikinkan arang sekam jadi 1 karung ya. Nah yang 1 karung sudah jadi itu direndam dengan air 1000 liter. Air rendaman itu dipakai buat nyemprotkan biotonik, jadi tidak boleh tambah air biasa, murni air itu. Semua jamur nggak muncul. 1. Yang paling pokok, batangnya keras. Cuma aku belum ngetes ke batang manusia. Karena batang gue udah keras, masa ngapain juga gue pakai. Apa? Arang yang masih hitam. Artinya proses. Jadi gini cara bikin. Lu pernah bikin nggak? Pernah kan? Jadi kan ditumpuk, tengahnya pakai selobong, oke? Nah saat hitam siram air. Kalau nggak dibiarin, lo besok tinggal abu. Ya, ngawas arang sekam. Karena ketika abu, kandungannya nggak sama lagi. Jelas ya? Oke. Arang sekam. Boleh nggak ya arang kayu? Monggo. Silakan aja. Pokoknya sehari karena bisa dipakai. Ya. Nah biar nggak susah, antum kasih lagi masukin ke karung, bolong-bolongin aja karung yang cucuk-cucuk. Kalau ditebar gitu aja, begitu ngambil, mangkat melulu nanti ke sprayernya kan gitu. Ya, ngerti ya? Itu bisa dipakai sampai kapanpun ya. Tapi awas, jangan terkena air hujan. Nanti tambah air hujan jadi bingung kan, kadarnya nggak sama lagi. Dikasih tuh tiung lah ya. Irit lah itu. Ya. Jadi itu 1. Yang kedua, tadi aku lupa. Ketika padi kadang-kadang ada yang kena. Kalau orang Sunda bilangnya hama burung, kresek, ya. Lu semprot pakai air tadi bareng dengan ACR, aku jamin sekali nyemprot kreseknya hilang, insya Allah. Ya. Tapi 100% akhirnya air rendaman arang sekam itu. Ya. Hama burung, hama apa? Kresek lah kalau orang Sunda bilang. Itu insya Allah selesai. Ya.
Lanjut. Cabai rentannya dengan kutu-kutuan. Ya. Apapun kutunya lah jenisnya ya. Kegigit satu aja dia terinfeksi loh. Tapi ini nih masalahnya. Banyak teman-teman yang pakai, ya aku semprot Roma, bahkan aku semprot pakai pestisida yang mahal-mahal, tapi kok tetap kena. Awas, kutu cabai adanya di bawah daun, di tulang-tulangnya. Kecil, nggak kelihatan. Yuk nyemprotnya dari atas, nggak mati. Harus nyemprot dari bawah ke atas. Satu. Yang kedua, jangan sekali-kali sprayernya pakai sprayer yang nojolnya besar. Semakin kabut, semakin efektif. Saran aku, pakai booster, banyak jualan. Yang disambung kayak fogging. Jadi ketika disemprotkan, keluarnya asap. Kalau cabai, kalau pengen selamat, pakainya itu. Harganya 350.000. Satu. Bentuknya kayak fogging yang buat nyamuk itu. Sama persis. Murah itu. Di online banyak lah itu. Di online. Ya. Jadi semakin kabut, semakin jadi asap, semakin bagus. Apa maksudnya? Saat disemprot, ke seluruh lekuk-lekukannya kena. Paham ya? Oke. Dosis sesuai standar aja kalau dosis. Ya. Itu satu. Yang kedua, wajib perekat masuk waktu nyemprot. Kenapa? Biar efektif. Biar benar-benar efektif. Jadi sekali lagi awas, nyemprot cabai wajib dari bawah ke atas. Karena hama itu nempelnya di bawah daun, bukan di atas daun. Terus lubang mulsa pun wajib disemprot. Karena kutu-kutuan kalau panasnya terik, dia ngumpet di bawah mulsa. Hati-hati. Ya. Paham ya? Oke. Seandainya tadi pupuk masuk kan? 5 hari sekalian. Seandainya udah masuk generatif nih, oke, maka pupuk wajib masuk kalau ingin berhasil nih 2 hari sekali. 2 hari sekali. Hasilnya fantastis. Generatifnya, ya. Generatifnya. Kali kan generatif, vegetatif masuk 5 hari, oke. Nah setelah masuk masa generatif, maka kenapa coba? Logikanya gini, kalau kita nambah dosis, risikonya over. Tapi dosis tetap dengan ppm tetap 3000 aja main. Tapi kenapa? Saat bunga muncul, maka kebutuhan nutrisi menjadi 2 kali lipat. Dilogikakannya gini, saat awal tanam itu bujangan, oke? Saat keluar cabang udah nikah punya bini, oke? Pertama sepiring cukup kan? 5 hari sekali. Saat keluar bunga udah punya anak, mosok masih 5 hari sekali lagi. Kan banyak yang makannya, makanya intervalnya jadi pendekin. Jelas? Paham? Kalau enggak, kalau antum masih tetap di 5 hari sekali, umur cabai biasanya 5 petikan selesai. Keburu kering nantinya. Nah, biar cabai bisa berumur sampai 2-3 tahun, nanti di rolling 31. Generatif 3 kali, vegetatif sekali. Generatif lagi 3 kali, vegetatif sekali. Jadi apa? Buah muncul, trubus juga muncul. Jadi dia bertunas terus. Ya. Kalau ingin umurnya panjang. Bukan cuma cabai aja. Yang lain pun sama konsepnya. 3, 1. Setelah masuk generatif ini, ya. Jadi generatif 3 kali, seling vegetatif sekali. Habis itu generatif 3 kali lagi. Insya Allah umurnya panjang. Itu rahasia aku nanam timun bisa petik sampai 47 kali. Yang lain 9-10 kali aja udah selesai. 3 kali ya. Oke, apa? 3, 1. Generatif 3 kali, seling vegetatif terus kayak gitu. Apa? Kocor, nggak kuat kalau di support, ya. Apa? Ya, 2 hari sekali. Dosis berapa ya? Gimana? Dosis sama. Dosis. 3.000 mainnya. 3.000.
Jadi kalau pengen yang berbuahnya tidak habis sekaligus, teknik kalau pengen panjang petikannya 3-1 mainkan. Ya. 3 generatif, 1 vegetatif, 3 generatif saja. Itu umurnya jadi panjang. Ya. Apa? 2 hari sekali. Ya. Udah? Sampai situ ada pertanyaan dulu gak? Sebelum lanjut. Apa tuh? Kalau diserentakkan panennya sekaligus buah pertama. Hah. Ngerti nggak maksudnya? Kan ketika kita habis pruning, ya toh, ya kan, di booster 3 kali berturut-turut, itu nanti bunganya keluarnya serempak, bareng, panennya ya bareng. Tapi ada tapinya. Setelah kurang lebih udah hijau lah ya, lu semprot lagi dong booster, biar keluar lagi calon bunga susulan gitu. Masa panen cuma sekali. Tapi jangan salah, panen pertama dapat minimalnya itu 700 butir loh itu. Kalau cabai rawit itu bisa dapat 2,5 kg loh itu. Ya. Apalagi kalau jenis apa namanya itu? Apa ya? Enggak, kalau 21 yang ori enggak. Kaliber. Wih, itu kaliber berat itu bobotnya. Tebal daun ini ya, daging itu ya. Nah, bisa apa aja terserah jenengan ya. Apa? Kan saat mau kita bungakan itu kan 3 hari berturut-turut. Ya, booster selang 3 hari, booster lagi. Habis itu kan keluar bunga. Udah diem dulu. Tapi dia jadi buah. Ya, setelah hijau baru masuk booster lagi untuk buah susulan, buah generasi kedua. Tapi biar serempak lagi kan gitu. Kenapa? Yang bikin mahal kos ketika apa? Metiknya dikit-dikit itu yang bikin mahal kos. Nggak serempak. Bertahap. Kadang bisa 3-4 hari sekali metiknya. Itu kosnya gede loh. Beda dengan kalau diserempakkan. Tapi bisa diserempakkan kalau boosternya udah punya. Kan itu loh. Kan terus kuncinya di situ. Ya. Udah lanjut dulu sebentar. Ya, gimana? Tanam 1 lajur sama 2 lajur itu 2 lajur lebih kuat. Kenapa? Saat pruning dia melebar ke pinggir, ujung tengah akan saling berkaitan, saling pegangan. Kalau satu rentan, dia nggak ada pegangan. Ya. Jelas ya? Ya. Kalau satu biasanya harus pakai hajir, Om. Kalau nggak kuat ya. Ini dulu deh. Yuk. Sama. Ketika masuk musim hujan, biar bunganya nggak rontok, buahnya nggak rontok, P-nya tambah double, tunggal, fosfat, kalium. Jadi yuk bikin terpisah di luar pupuk generatif. Ya? Enggak, tunggal, ngerti nggak? Jadi yuk fermentasi fosfat sendiri 1 wadah, kalium sendiri 1 wadah. Itu hanya untuk jaga-jaga. Nah nanti anggaplah yuk makanya misalkan tetap perbandingan dibikin 1 kilo ya, dibikin 100% dulu kan. Oke, misalkan bikin, setelah bikin maka nanti perbandingannya 2 ambil dari fosfat, 3 ambil dari kalium. Itu dikocor. Ya bikin dari awal buat jaga-jaga aja. Kocor. Insya Allah bunga nggak rontok. Walaupun hujan tiap hari. Tapi harus terpisah. Di luar bikin RG sebelumnya. Tersendiri. Hanya untuk jaga-jaga aja. Oke. Kenapa? Untuk ngimbangi N dari air hujan. Yang bikin rontok itu ketika N banyak, pasti rontok semuanya. Makanya, lu kalau perhatiin, saat hujan, pohon apapun yang berbuah, lagi berbunga, pasti rontok. Kenapa? Kandungan N yang terserap oleh tanaman tinggi, maka hormon akan melepaskan diri. Dirontokin, bunuh diri itu. Tapi ketika diimbangi dengan P sama K lagi, nggak akan muncul hormon itu. Apa?
Enggak, PK aja. Insya Allah selamat, buah kita nggak akan rontok. Apapun ya tanamannya sama ya. Apa? Sama, segelas-segelas saja. Ya. Pengalaman aku dengan teknik kayak gitu selamat gak ada rontok. Apapun tanamannya, apapun buah-buahannya. Contoh, nih contoh. Antum nanam durian. Durian, walaupun nggak hujan, 60% pasti dirontokkan dengan sendirinya. Coba lu hajar dengan itu. Tapi tunggalan, P-nya ditunggalkan, bikinnya ya, ditambahkan dengan itu, insya Allah. Mungkin yang rontoknya cuma 10%, buahnya lebat nanti. Ngerti? Paham? Ya enggak lah, 1 tahun umurnya tuh 1 liter. Nah, nanti kita bahas nanti malam itu. Biar nggak mumet. Nanti untuk tanaman keras nanti malam sama perburuan. Ya. Oke, jadi sekali lagi, ya, kesimpulan dicapai apa kalau bikin selamat? Satu apa? Olah lahan aku nggak bahas karena udah paham semua, jadi sama aja ya. Cuma pupuk kandang wajib masuk 2 karung untuk 10 meter panjang bedengan. Wis titik itu aja. Tambahan itu aja kan. Nah, selanjutnya umur semaian 3 minggu baru pindah. Setelah di atas 4 daunnya 6, 7, 8 berapa pruning, sisain 4. Oke, awas saat you pruning jangan sekali-kali di pagi-pagi, busuk. Sore. Pruning itu di atas jam 10, dia boleh di bawah jam 10, rentan kena jamur. Ujuk-ujuknya ya setelah di pruning kok keluar pucuk tapi pucuknya meringkel. Itu efek ketika pruningnya saat pagi-pagi, nggak boleh pagi-pagi. Sorry tadi aku kelewat ya. Jadi di atas jam 10 pagi sampai seterik-teriknya aja sampai selesai. Biasa jam 4 sore lah ya. Makin terik makin bagus ya. Sama pengen kedua juga dia di atas jam 10 ya. Bunga pertama kan keluar, biasanya kan bunga pertama cuma 1 loh muncul itu, biasanya di ketiak yang paling bawah ya. Buang bunganya hotel, habis itu dipotong ujung-ujungnya aja, ujung pucuknya bukan batangnya. Dia lanjutin besok ya, jangan dipaksain. Misalnya jam 4 belum selesai, lanjut lagi besoknya jam 10 lagi. Oke, daripada risiko ya. Ya tunda dulu lah, masa hujan-hujanan sakit kau. Bukan aja cabai yang sakit, entenya juga ikut sakit. Oke, sekali lagi pupuk saat vegetatif 5 hari sekali, saat masuk generatif 2 hari sekali, jelas. Tapi nanti di rolling dengan vegetatif sekali, 3-1 ya. Untuk penanganan hama, ada hama nggak ada hama wajib semprot seminggu sekali, tapi nyemprotnya wajib dari bawah. Selingnya begini yang paling simpel, setiap hari Senin Roma masuk, setiap hari Kamis AJR masuk, wis titik ya. Senin Kamis aja biar nggak pusing kita ya. Mau ada hama mau ada jamur nggak ada pun bodo amat daripada kena. Paham? Seandainya adung kena nggak tahu gimana urusannya, kuning apa misalkan ya. Nah ini justru selama ini kan masalah di pertanian kan itu, ketika udah kena pusing ya diapain kan itu kan, ujung-ujungnya dicabut kan itu kan. Nah, gini caranya, dengerin, tulis deh ya. Selesai adan kita selesai break, habis itu kita sholat asar dulu ya. Nah gini caranya, antum hari pertama anggap nih terkadung kena nih, kelihatan udah ada kuningnya bercak-bercaknya gitu ya, buru-buru di treatment. 1, semprot AJR hari pertama di pagi-pagi, sorenya semprot Roma di hari yang sama. Oke? Pagi AJR, sorenya Roma, sama pakai perekat, semuanya pakai perekat. Besoknya masuk biotonik, setelah biotonik masuk asam amino, terakhir enzim. Insya Allah
pengalaman aku 3 kali aplikasi sembuh total. Aduh, satu ajer pagi, sore, Roma, sesuai standar dosis, ya, jangan dilebihin, nggak boleh, ya. Awas sekali lagi nyemprotnya dari bawah, oke? Nah besoknya masuk biotonik sesuai dosis, besoknya lagi masuk asam amino, awas booster nggak boleh masuk, ya. Terakhir masuk enzim. Pengalaman aku 2-3 kali aplikasi sembuh total. Apa? Itu airnya itu. Airnya pakai air rendaman arang sekam. Izin Allah, fantastis. Yang udah kuning seluruhnya daunnya, hijau lagi semua. Ini pengalaman aku gitu. Oke, sementara gitu dulu ya. Kita break, sholat asar dulu, habis sholat. Jadi kita masuk lagi di mulai lagi jam 4 ya. Ya. Kan sholat cuma 5 menit tuh. Ya. Yang lama kan ngobrolnya kan. Foto di cedak ono nih. Lebih dari 10 itu. Lihat yang ini. Ini kan pruning sekali nih, ya. Baru pruning sekali. Maka nunggu bentar. Ini kan dipotong di sini. Ya, keluarnya 1, 2, 3, 4. Karena dia tadi kemarin disisain berapa? 4 tahun. Pruning kedua, kalau seandainya nih, Udah keluar bunga ya. Bentar. Ini kan daun coba hitung. Ini batangnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kalau you potong sekarang, di pruning kedua sekarang, maka yang munculnya dan cuma ada 5 nanti cabang barunya. Di setiap ketiak yang ini, di batang yang ini. Ngerti nggak maksudnya? Yang di bawahnya. Oke. Ketika kita biarkan sampai berbunga, dia cabang daunnya itu mungkin sudah ada 10 dan 20 loh. Maka lu baru pruning, cabangnya terbentuk langsung banyak. Kalau ini kan bikin ngetes saja kemarin, baru daun 6, aku udah pruning lagi bentuknya, maka cuma ada batang macam pruning kedua. Ngerti nggak maksudnya? Pucuk lo iya lah ya. Yang ini ya nih, ini ya pucuk ini. Saya itu. Oke, tunggunya. Kecil banget ya. Saya kemarin tak giniin. Daunnya tinggal 2 ya, dia cabang cuma 2 dong yang keluar. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ulangi. Ulang bang. Coba. Bawah daun dia muncul. Ini kan cabang yang keempat dari yang pertama ya. Lalu itu ada berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Ketika lu potong, maka cabang yang kedua aja munculnya 6 dari tiap daun ini. Oh, karena daunnya 6. Ya, makanya biarkan dulu sampai dia mau berbunga. Biasanya sudah ada 20, 30 banyak kan. Potong keluar cabangnya nanti 20 juga. Oh gitu. Arti logikanya nyampe nggak 700? Nyampe. Kalau gini nggak akan nyampe. Paham ya? Iya. Paham? Contoh kayak itu. Itu udah dikasih booster belum? Apa? Belum lah. Kalau booster nanti kalau berbunga Mas. Ini pun sama. Makanya kita potong. Ya. Ngetes aja kan. Kita aja hitung nih dari cabang ini. Dia baru berapa? Kayaknya cabang yang pertama. Yang ini nih. Coba singkirkan ini. Ya kan? Cabang pertamanya 1 di sini. Ya. Nah, kita potong 4, dia keluarnya coba. Itu kan jadi nih. Oh, ini 1, pertama itu yang 2, 4 itu. 3, 4. Kenapa? Baru daun 5 udah dipotong berdua. Makanya munculnya cuma 4. Kalau pengen tambah banyak lagi, udah pruning ketiga aja, pusing amat. Oh, bisa ketiga juga ya? Boleh. Tapi 10 kali juga boleh-boleh aja kalau suka. Tapi syaratnya udah kembang aja. Udah kembang nggak syaratnya ya? Yang penting kuncinya jangan dulu berbunga. Oh gitu. Bukannya setelah kembang baru dikirim. Nah, bukan, maksudnya kalau ini kan karena waktu itu kemarin ngetes ke anak-anak kan. Baru daunnya 5 udah kita potong yang kedua. Makanya cabangnya cuma 4 lagi ya, 4 bawah, 4 cabang lagi. Tapi kan sudah 16 loh ini. Berapa kan kalau dipanas lagi? Gak masalah, no problem. Ya, Kayak ngerti nggak maksudnya? Itu konsepnya kayak gini. Ya. Jadi kita nanam 1 pohon sama dengan nanam berapa puluh pohon ya ini? Paham? 6 kali 4, 30. Kepikiran sekarang? 6. Untung ada ya. Iya, jadi dari tadi ngambang gitu. Jadi konsekuensi Salah, makanannya satu harus lagi. cukup ya makanannya ya. Ya, tapi nutrisinya cukupin. Nih contoh, ini daun yang normal warnanya begini. Cuma nutrisi
Nah, iya makanya. Muda enggak, tua enggak, ini standar, ini normal. Karena ini aplikasi 5 hari sekali. Ya, ini yang 5 hari sekali sedikit karena belum masuk ke kreatif. Ini daun normal, warnanya gini. Ini daun normal. Jelas ya? Kebayang sekarang. Nanam satu, jadi banyak kok nanamnya. Oh. Kalau dibikin ruasnya biar nggak panjang bisa ya? Apa? Ruasnya biar nggak panjang. Makanya biarkan aja daunnya jangan. Yang kedua ya, kalau yang pertama kan daun 4. Yang kedua biarkan dulu sampai 20 daunnya baru dipotong. Udah ini. Udah Pak. Oh. Ini tidak ditengah ya langsung bikin. Apa? Ini semai juga. Semai tapi semai kamu itu. Mungkin kan orang kita kan nanam. Ya. Siapa yang buang dan ada jadi kepoi. Ya, ini browning kedua tuh sampai di atas 20 daun. Kalau di lebih 20 dia udah keluar bunga banyak. Ya, dia pas baru buka keluar satu aja lah. Biasanya tuh 20 daunan, lu langsung buru-buru pruning. Nanti ketika di pruning, anggaplah tersisa 19 daun ya, maka akan muncul 19 cabang baru. Kali 4. Banyak kan? Habis itu, kalau ingin lebih banyak lagi, pruning ketiga. Tapi seluruh bunganya, lu potelin dulu. Kastrasi. Ya. Suka-suka. Aku nyaranin 2 kali aja lah. Penghapus dulu aja. Jelas ya? Ini buktinya seperti ini nanti. Nanam satu jadi baik banget. Tapi nutrisi cukupi. Kalau enggak, pokoknya enggak gede. Karena kebayang nggak kenapa aku bilang aku nggak pernah pakai aja. Oh ini ada nggak tinggi. Bener nggak? Apalagi kalau jaraknya dari sini ke sini misalnya jadinya kan cuma 40 nanti kan? Itu kan berbahaya juga. Saling ngayat, aman nggak ada aja. Bisa dibayangin dengan melihat fisiknya ini. Jelas ya? Coba nontonnya satu, langsung jadi 2 batang. 2 jadi 4. Sebulan kemudian buah pertama dia kan cuma 8 biji. Serius ya kan? Kalau setangga. Dan ini teknik kayak gini, ini nggak sengaja. Ini kejadian 10 tahun yang lalu ketika Nabila punya 2 tahun. Gua nanam cabai dipotong-potongin sama anakku umur 2 tahun. Tapi ternyata loh kok saya enggak. Inilah untuk yang aku mikir kan. Tak sengaja kayaknya habis. Sering terjadi nggak sering. Kayak begini. Bis, oke, ada apa nggak? Ya, kenapa? Aku pernah coba tomat beberapa kali. Tomat itu kan batangnya lemah sekali ya, patah deh. Bukan dengan buah. Dan lagi aja. Teknik semainya